Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang terhormat Dewan Pengawas Yayasan Bakti Nusantara Meranggen, yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Bakti Nusantara Meranggen, yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Yayasan SMK Bakti Nusantara Meranggen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMK Bakti Nusantara Meranggen, dan tidak lupa pula yang kami hormati, yang selalu juga kami nantikan doa-doanya Bapak Kiai Haji Syafi'i, yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah senantiasa dan tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26 April 2023, kita diberi kesehatan, diberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya untuk dapat mengikuti acara halal bihalal keluarga besar SMK Bakti Nusantara Meranggen dan mujahadah pembukaan penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024 dengan keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sholawat serta salam juga senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya sejak kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertemuan ataupun acara pada pagi hari ini akan kita ikuti dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Nusantara Meranggen, yang keempat sambutan dari Bapak Ketua Yayasan SMK Bakti Nusantara Meranggen, yang kelima mujahadah, dan yang keenam adalah penutup. Marilah Bapak Ibu yang terhormat, kita buka acara pada pagi hari ini agar diberi kemudahan kelancaran sampai selesai. Kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadiniyah Bibadi Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ika dari Sedulur EPKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan kecil atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Nusantara Meranggen kepada yang terhormat Bapak Aris Andrianto ST, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat jajaran pembina, pengawas, pengurus Yayasan Bakti Nusantara Meranggen yang khususnya hadir pada kesempatan hari ini, khusus beliau Bapak Dr. Andes Haji Subandi, Ketua Pengurus, Bapak
Margiono SPD, Ketua Pembina Bapak Rianto SPD, Ketua Pengawas Ibu Subtartik SE, anggota pengawas Bapak Sugiarto SH sebagai Bendahara Yayasan Bakti Nusantara Ranggen, dan khususnya beliau Harum Karam Bapak Kiai Haji Syafi'i yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga bisa hadir. Tidak lupa Dewan Guru Karyawan Sentra Bakti Nusantara Ranggen yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat rahmatnya kepada kita semua bisa berkumpul pada kesempatan hari ini tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat salam kita selalu haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, insan yang paling mulia, suri teladan kita semua, dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongan umatnya yang pada yaumil akhir nanti diberikan syafaatul ummah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah lamanya kita menjalankan ibadah puasa, kini tiba saatnya kita bertakbir menyambut kemenangan yang hakiki, kemenangan kita di atas hawa nafsu. Pada hari ini pula kita kembali ke hati yang fitri, hati yang suci setelah terlahir kembali dari dosa-dosa yang kita jalani. Meskipun kita juga bersedih karena Ramadan telah meninggalkan kita semua, kita teringat bagaimana semangat kita menjalani hari-hari di hari yang utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, hari yang singkat untuk menghapus semua perjalanan dosa yang kita lakukan. Tak hanya itu, pada perjalanan Ramadan ini spesial sekali bagi kita semua, karena selain dituntut menjalani ibadah sesuai dengan ketentuannya, kita menjalani aktivitas yang sangat padat di lingkungan SMK Bakti Nusantara Ranggen dari berbagai rangkaian perjalanan program istiqomah yang harus dan wajib kita laksanakan. Dari mulai ujian akhir kelas 12, disambung lagi dengan penilaian tengah semester untuk kelas 10 dan kelas 11, ditambah lagi di penghujung acara sebelum hari raya kita harus dituntut untuk menarik kembali anak-anak kelas 11 yang berada di dunia usaha dan industri untuk kembali lagi menjalani aktivitas kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK Bakti Nusantara Ranggen. Tidak lupa pada kesempatan kali ini saya memohon kepada segenap pengurus Yayasan Bakti Nusantara Ranggen untuk bisa membimbing kami pada dasarnya untuk kegiatan yang sangat utama, kegiatan yang sangat vital, yaitu memimpin di mana kita akan menghadapi persaingan yang sangat ketat di era penjaringan peserta didik baru di tahun 2023-2024.
Dengan permohonan ini semoga nanti dari pihak kelembagaan bisa membimbing kami untuk melaksanakan musyawarah sebagai kaum pertama pembukaan kita siap menjalani PPDB di tahun 2023-2024. Semoga hasilnya bisa maksimal dan hal-hal yang kita inginkan di perjalanan kita 2024 tercapai. Mungkin kiranya itu dari saya. Sebelum saya akhiri, saya pribadi memohon maaf atas segala perilaku baik disengaja maupun tidak disengaja selama bersosialisasi dari masyarakat di lingkungan SMK Bakti Nusantara Meranggen, dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Pengurus Yayasan Bakti Nusantara Meranggen kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Subandi Batin dipersilahkan dan nanti dilanjutkan dengan mujahadah. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinil wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati semua pengurus, pembina dan pengawas, wabil khusus Bapak Kiai Haji Syafi'i Ahmad, lengkapnya itu, dan Bapak Ibu guru semuanya, karyawan. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pagi sampai siang nanti kita diberi kesehatan, keselamatan, sekaligus bisa menyelenggarakan, menghadiri acara halal bihalal dan mujahadah dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024 yang akan datang. Ibu dan Bapak semuanya, ya, untuk mengawali apa yang saya sampaikan ini lebih dulu, nanti kita awali mujahadah, ya. Jadi nanti menunjuk hasanah pun Bapak Profesor sambil menunggu. Jadi saya tidak, kalau ada waktu ngisi nambahi, tapi ini lebih penting dalam rangka PPDB, karena PPDB itu sudah dibuka sejak awal bulan April. Webnya sudah dibuka, jadi awal bulan puasa kalau salah, tanggal berapa itu, tapi sampai saat ini kan belum diduweni, belum bisa diijabah. Maka dalam kesempatan ini saya mohon Pak Yai Syafi'i bisa memimpin mujahadah ini bersama-sama Bapak Ibu guru, tidak mengurangi acara halal bihalal, kan gitu. Sementing halal bihalal ketemu, salam-salaman, serahan bisalahan, jaluk pangapura masing-masing yang gitu. Nah, lambangnya apa? Lambangnya kupat, ngaku lepat. Sing biak sombongnya ora karuan lho saiki mesti ngaku lepat. Ngira nuwun pangapura nang kelepatane kula Pak nggih. Ini wis biasa laku setiap tahun. Nah ini, ya memang itu. Jadi saya tidak ngisi acara ini, nanti nunggu Pak Profesor
Maka dalam kesempatan ini kami mengajak semuanya yang hadir untuk bersama-sama membaca ayat-ayat suci, memohon agar PBDB tahun ini bisa berjalan lancar dan sesuai apa yang kita inginkan, mendapatkan murid yang cukup dalam arti memenuhi semua kebutuhan. Artinya karena kita punya 7 prodi, ya 7 prodi itu harus bisa terisi minimal standar kelas gitu ya. Syukur-syukur diberi kelimpahan, keliburan, maka momen kemenangan inilah saya anggap bahwa panjenengan 4 atau 5 hari ini ya sudah suci semuanya. Moga-moga karena masih bersih suci inilah dengan tulus hati bisa bersama-sama dibimbing oleh Pak Yai, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa untuk kelimpahan siswa baru yang akan datang. Untuk itu Pak Yai Sapi'i monggo memimpin mujahadah untuk keberkahan SMK Bakti Nusantara dan kelimpahan murid yang akan datang, murid baru, dan sekaligus mohon doanya nanti. Waktu saya serahkan pada Yai Sapi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alna Allah wa iyyakum minal 'aidin wal fa'idin al maghfurin al maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu anil hadis qudsi. Man kana yamuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun wa man kana yamuhu syara'un min amsihi fa huwa mawdulun wa man kana yamuhu syarran fa huwa saqiyun. Amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu ingkang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita datang sanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nyimpan rahmat hidayah nama Allah ingkang paring rahmat dhateng kita sami sehingga kita saged wonten menika enjang bertemu dalam rangka halal bihalal sekaligus kita istighosah utawa mujahadah minta doa kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita bersama. Yang mana saya sebut yaitu barang siapa pada hari ini yang lebih baik maka itu adalah orang yang beruntung. Khairan min amsi rabih, untung. Dan kemarin pada hari ini sama saja perilakunya, sama saja tindak tanduknya, maka ada orang yang merugi khusranun mubin, yang katakannya barang siapa kemarin dengan hari ini maka lebih jelek, termasuk orang yang celaka dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu marilah kita bersama-sama tawadhu wa khufiyah, tawadhu masyarakat diri kepada Allah, wa khufiyah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah berdoa kita terkabul dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Monggo kita mulai tadarruk nutup-nutupi wonten ngarsanipun Allah supados Allah niku mendengarkan innallaha sami'u du'a
mendengarkan kepada orang yang sama, memohon kepada Tuhan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibullah Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahun jangan kuburan dan wahani dunia wanisan syuhada saling jamukan dan sahabat dan tabi'in isaidin wa inna bisaidin dan khawalana dan salamana dan salam syuhada dan darana al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahun jamil kuburan dan Muhammadin wa nabi musyrikin amdar bin jadil Muhammadin wa amadina sidana wa lana wa imadda anqan ala wa fi jama' حاجاتنا ملك سولك يا سيدي يا رسول الله من جميع المسلمين كفن الشرب والغرب ومن يمين ومن شمال ومن ضافل إلى ضافل لبلاد مهر وقيم وفرن ولم ولا مجمع شيء له من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا لطيف 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 يا لطيف
صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل بالأمراض وتنفرج بالكرب وتبرى بالحاج وتنال بالأمراض وخسرات واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل بالأمراض وتنفرج بالكرب وتبرى بالحاج وتنال بالأمراض وخسرات واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعد كل. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتبرى بالحاج وتنال بالغائب وحسن الحياة واستغفر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل ما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثام وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بك درجات تقبلنا بها من أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها من السلام جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مع الصلاة فاتح إذا جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم
وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله كل نعمة من الله بسم الله ما شاء الله كل نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كل نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء لا يصرف السوء إلا الله لا يصرف السوء إلا الله لا يصرف السوء إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أريد القبول بدعاء المسؤول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena kekuatan setia menika memang doa Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menjadikan kepada kami khusus kepada Rasul Muhammad SAW. Doa umumul ibadah, doa sebagai sumsum, doa sebagai fondasi dalam kita ibadah datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sebagai doa sebagai pedang bagi orang yang beriman, senjata dan manusia ingkang beriman namun dunia datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan sami tiyang ingkang dolim, tiyang ingkang menganiaya datang kepribadian kula panjenengan sami nyuwun maaf datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi ndadosaken dunia ingkang mustajabah, dunganipun kita niki tambah berkah, tambah berkah al-badhu sidiyadatil khair, nambah kebaikan, tambah saing, tambah uang, tambah pucang, tambah iman, tambah apa niku sedaya ingkang dipun wontenaken wonten menika pendidikan dalam rangka untuk memajukan
kesehatan, pendidikan, muka-muka berkah sangat-sangat Allah subhanahu wa ta'ala. Bidi al-qabul bimas'uhul al-fatihah. Barakallahu ala alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah istajib lana du'ana ya Rabbana nastaghfiruka wa atubu ilaik hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan hamdan Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin wa shalli ala Muhammadin صلاة محمد صلاة بلغ البرهان في قلوب الباطل والمنافق والدليل اللهم صل على محمد صلاة بواسطة تحصل بها اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة من الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم اجعل أولادنا وذريتنا ومن أهل الإثم ومن الخير ومن عبادنا ولا تجعلنا غيرهم من الذين بينوا الشقاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا ربنا نسألك يا الله اهدي جميع حاجاتنا اهدي جميع حاجاتنا اهدي جميع حاجاتنا يسر لنا أمورنا في كل تيسير حاجاتنا يا الله وبشر أمورنا وثبت إيماننا وارزق أهلنا ورفع درجاتنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا وهون علينا ثقلنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب افتح قلوبنا رب افتح قلوبنا بفتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu dan Bapak semuanya, kita telah dibimbing untuk bacaan-bacaan tadi mujahadah oleh Bapak Kiai Syafi'i. Ini acara sisipan acara halal bihalal. Mudah-mudahan dari bacaan tersebut kita memohon DPDP pada Allah SWT agar doa-doa kita terkabulkan, wabil khusus untuk penerimaan peserta didik baru kita bisa mendapatkan lebih dari cukup ya, apa yang sesuai dengan target yang kita harapkan tentunya. Selamat datang Pak Profesor, ini waktunya tepat sekali kita sisipi mujahadah, kemudian yang terakhir ini acara dari halal bihalal untuk Maidoh Hasanah. Kita mintakan kepada Bapak Profesor Dr. Mahmud Taran SHMH untuk bisa menyampaikan maidohnya kepada Bapak Ibu Guru agar terpacu, terdorong untuk bisa memperbesar daripada sekolahan kita ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari wa sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Syafi'i, pembina yayasan, pengawas maupun pengurus, jajaran pimpinan sekolah, tenaga pendidik, guru maupun tenaga kependidikan yang lain. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa menikmati hari Idul Fitri yang keempatnya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5, gak terasa. Ya. Ini hari awal kerja kita masuk dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun ada yang lebaran hari Ahad, ada yang lebaran hari Jumat, masih ada 3 macam loh. ada yang Jumat, ada yang Sabtu, ada yang Ahad, ya. Nek kita, nek saya prinsip atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, ya. Jadi taatlah pada pemerintah, itu yang menjadi pegangan kita. Ya. Karena memang perintah Rasulullah khusus untuk bulan Ramadan dan Syawal, itu perintahnya adalah melihat. Siapapun yang melihat penggembala birru'yah harus dipercaya. Kalau belum bisa meru'yah, genapkanlah 30 hari. Artinya begitu. Karena sekarang ini banyak yang lucu-lucu. Ya wajib kita syukur alhamdulillah. Paling sehat, ya. Ya lucunya misalnya sholat taraweh, ada yang 8, ada yang 20. Nek setahu saya sholat taraweh nggak ada yang 8. Setahu saya ya 20, 36 sama 100. 100 rakaat. Kalau 8 itu tahajud. Ya. Hadisnya kok orang hadisnya karena zaman Nabi belum ada taraweh. Itu ijma sahabat Sayyidina Umar. Timbang sholat dewi-dewi, yuk sholat jamaah bareng-bareng 20 rakaat. Nah. Jadi Sayyidina Utsman kurang marem, tambah 36. Lah nek ning Mekah ki 1.000 fadilai, ning Madinah mung 1.000, maka ambil 100 rakaat dalam rangka mengejar dan sama dengan 100.000 fadilah keutamaan sholat di Masjidil Haram Mekah. Ya ini untuk pengetahuan saja. Ya, jadi kalau tahu hadisnya, orang hadisnya begitu enggak, zaman Nabi belum ada, Abu Bakar belum ada, itu adanya Sayyidina Umar bin Khattab. Wong sholat tambah akeh tambah apik, enggak perlu dipersoalkan. Wong sholat ya akeh kok. Ya. Lah witir ya memang betul Gus Bahak, witir itu maknanya ganjil. Mulai nek sholat ada witir, ada yang 2 tambah 1 ki kurang abdul. Meskipun ke sistem kredit. Sholat 2 rakaat bagian dari witir. Padahal inti sholat itu berakhir dengan salam. Maka nek tarawih witir zaman Nabi ya 11 rakaat. Setidak-tidaknya 1 rakaat. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, jadi nggak ada yang 2 plus 1. Nah, jadi antara NU Muhammadiyah ini pada masalah, pada bener ya. Nah, kita sebagai yang modern ya kita pilih mana yang terbaik, ambil yang baik. Sing kayak 3 rakaat sekali salam itu yang baik ya kita pakai. Yang 2 rakaat salam yang dilakukan di Mekah ya kita pakai. Di sini orang ya apa-apa, sholat itu senengan kok. Ya, mau 20 rakaat 1 kali salam ya untuk
Karena rakaat tahiyat awal itu kan hukumnya sunnah, jadi tidak boleh mempersoalkan hal yang sepele-sepele hanya untuk memecah belah. Gitu. Ya sekarang ini ya bersyukur disegarkan dengan banyak ilmu pengetahuan lewat YouTube, lewat Gus Bahat dan sebagainya, itu bisa memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi orang yang mau belajar. Jadi sebenarnya agama itu tidak ada yang susah. Yuridullah bikumul yusra. Menungso itu sing gawe usra, sing gawe susah. Nah, manusianya yang suka bikin susah. Nah, karena memang dengan puasa ini kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Yang sering saya katakan bahwa hidup ini kita harus memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu. Dirimu itu apa saja. Di situ ada ruh itu min amri rabbi, urusan Gusti Allah. Nek cara televisi, cara komputer itu listriknya ana timere. TV kan ada timernya ya. Mau 1 jam, 2 jam, 5 menit. Ben orang nonton wong turu ya. Nanti kita tidur, les-les TV mati karena sudah diprogram. Timer. Lalu kita tidak amanah memelihara jasmani, timernya belum habis. Ya, jadi kembang ambien, loro terus orang mati-mati. Ya, karena memang belum habis timernya. Sehat terus, memang itu kewajiban kita. Itu amanah. Sehat kok mati, nah timernya sudah habis kok. Jadi kenali diri kita itu. Masing-masing ada asupannya. Ruh itu sudah itu urusan Allah. Jiwa, an-nafas itu asupannya dengan puasa, mengeluarkan hawa nafsu. Pendidikan di Indonesia banyak gagal karena hanya mengandalkan logika, akal semata. Coba darah gubruk, darah Prodadi diulang matematika, diulang bahasa Inggris itu 100% muspro. Ya enggak? Mau lulus SMA, bejone lulus SMA mesti jadi tukang di Jakarta kok. Enggak mikir pergi ke luar negeri. Enggak mikir jadi insinyur dan sebagainya. Basa krama Inggris lali, akhlake ora ono, bahasa Inggris ora ento. Lah kok ya apa juran? Lawala. Kita rugi besar itu. Padahal bisa bicara bahasa Indonesia itu perjuangannya berdarah-darah. Krama Inggris dipakai sebagai bahasa keseharian di Dewan Perwakilan Rakyat. Aku tak pengen belok wong padu nganggo krama Inggris. Karena bahasa itu menyangkut kata hati. Bisa krama Inggris berarti hatinya lembut. Hatinya lembut karena banyak zikir. Ingat sama Allah. Nek ingat sama Allah itu kabeh di muncul tresno, lembut. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis la ilaha illa anta. Itu jaga untuk melembutkan hati. Berwakaku hati ini bergetul karpe dhewe, lembutkanlah hatinya. Mengisi mewelas asih. Lah sekarang ini kan tidak hanya urusan peruntel siji apa hanya urusan honor ngajar ana sing lewat siji wis. Karena memang problem manusia itu yang memang 3 tok itu tahta, harta dan wanita. Wis ora liyane. Menghalalkan segala cara. Nek teori hermeneutiknya Talcott Parsons, itu terendah itu urusan ekonomi, banyak energinya, lemah informasinya. Nek urusan ekonomi, santri, apal Quran, macam-macam wis kerja di kantor pajak. Kira-kira 2 sasi bertahan, 3 sasi mulai goyang, setahun luntur.
karena adaptasi. Sehingga muncul di pengadilan itu, wong masih sergap sembahyang ngedek, nek karo duit ngerek, nek karo kanca cek jerene. Mereka ya santri. Jadi nek urusan Gusti Allah ki saya yakin Allah Rahman Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Nek soal butuh adaptasi, ular yang terjun di laut pun lama-lama keluar sirip, menyesuaikan. Adaptasi. Ekonomi begitu. Yang lebih tinggi lagi politik. Pada politik itu negara itu di ekonomi kalah, tapi penting apa? Tercapai tujuan, ngapusi untuk orang untuk salah. Nek saya dosen salah untuk nih orang untuk ngapusi. Ya, jujur mengatakan asing tak ulang ini salah, mohon maaf kudu ini. Itu dalam dunia akademik sah. Tak pikir-pikir pendapat itu bener malah itu hal yang biasa dalam dunia akademik, ini nggak pas dalam dunia politik. Nah di dunia ekonomi menang ekonomi. Karena goalnya adalah tujuannya sementing tujuan tercapai. Itu apa yang masalah. Derajat ketiga urusan sosial. Sosial itu koordinatif. Jadi artinya itu membawa mekanisme kontrol yang baik, kayak bidang hukum, segala macam itu ingin mensinkronkan ke semuanya itu. Karena memang baik buruk itu sunatullah. Ora iso. Saya sebagai ahli hukum ingin menghilangkan dunia kejahatan di muka bumi ini. Itu mimpi kosong. Gak mungkin. Kalau doa saya dikabulkan, dunia rusak. Polisi nganggur, jaksa nganggur, hakim nganggur, pengacara nganggur, siapa yang tanggung jawab? Jadi kejahatan itu juga penggerak dinamika. Ada kejahatan, ada polisi. Saya nangkep, ada pengacara yang mengontrol, yang membela. Ada jaksa yang nuntut, ada hakim yang mengadili, mungkin tekan LP, ada rohaniawan yang memberi nasihat, ada pemasok makanan untuk makan para nabi, jualan sayur, jualan tempe, laku semua, penggerak. Maka menghilangkan kemaksiatan di muka bumi itu bertentangan dengan kehendak Allah. Karena bermana ma khalaqa hadza batila subhanaka fakinna adzabannar. Apapun yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Mesti orang manfaati. Ini urusan rezeki itu sudah triliunan dari kejahatan, dari keilmuan. Muncul ilmu kriminologi penyebab terjadinya kejahatan. Ono saya dengan Pak Margi dari Kristen Nakul Islam yang IAIN muncul Fakultas Usuluddin jurusan perbandingan agama. Mungkin ono ada macam-macam rezeki kan begitu. Maka harus kita pahami hidup itu nggak akan mungkin seragam. Ada nonton Punta Dewa Cafe bubar, mang mulai turun. Yo ono putus akhirnya, yo ono sengkunine, itulah kehidupan. Yang menjadikan orang sembunyi muput melek betah ya karena keberagaman itu. Dasarnya kita adalah kasih sayang. Karena apa? Semuanya bogawan sengkuni, peran apapun itu atas kehendak Sang Maha Sutradara, atas kehendak Allah. Maka mencintai siapapun itu sebagai wujud cinta kita kepada Zat yang telah menciptakan. Saya bersahabat dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Katolik, dengan orang-orang Buddha karena dia saya anggap sebagai saudara saya.
dia adalah ciptaan Allah. Menyayangi dia sebagai wujud sayang dan cintaku kepada zat yang telah mencintainya. Kira-kira sampean duwe bojo kok tresnani apa enggak? Nek bojomu sing lanang ku senengane ngingoni manuk kowe. Tangi turu lali nek bojone malah ngopen ngedusi manuk kowe. Jengkel kok buruke. Kira-kira dipegat karo bojomu apa enggak? Tapi kalau kita ikut merasa memiliki, ikut menyayangi, juga akan menjadi sarana untuk menambah ketresnan dari suami kita, kan begitu. Nah, jadi kalau kita mencintai sesama makhluk, batu binatang, tumbuh-tumbuhan, sesama manusia, dengan landasan mahabbah mencintai sesama sebagai sesama hamba Allah, maka akan menambah cinta Allah kepada kita semua. Itu fungsi sosial di situ. Yang tertinggi, yang kaya informasi, itu budaya termasuk agama di situ. Wis ngabari, Pak Gandhi, wis salah, itu dosa. Mbak dosa kakek dosa. Mumpung ya, misalnya kan gitu. Jadi artinya kalau kita sudah bicara ekonomi menanganlah. Secara ada diperjualbelikan atas nama kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Terus juga bank syariah itu ya satunya ya orang bener ini nganggo bahasa Arab akadnya, ya. Tapi kan semuanya mencari uang. Nah di sini yang harus kita pahami. Oleh karena itu kita jangan terkecoh kelompok-kelompok yang giat untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Kebetulan saya menangani di Jawa Tengah kasus-kasus di kepolisian. Kemarin yang di Brebes, Klaten, itu Ikhwanul Muslimin, wah luar biasa. Ternyata tujuannya itu orang lillah, tujuannya itu milik duit. Wes, kalau jadi anggota bayar 500.000. Ijolis kepadang saya lunggu sergo 10.000. Nyarangga tak Pak Giarto. Biasanya begitu. Nanti kok nek mulu zakatnya enggak 2,5%, 10%. Dan zakatnya pada organisasinya, kelompoknya, kok dibagi tingkat kota dan kabupaten itu 30%, provinsi 30%, sang imam 40%. Maka muridku si Gatot Koco, Muhammad Gatot Koco itu putra mahkotanya kelompok LDII. Itu mahasiswa saya, program doktor. Omai nemal gone Australia gede banget tuh. Bujine telu nganggur. Nah, ini butuh. Karena hidup dari itu. Loh. Maka jangan duit perintahnya pada kembalikan pada ajaran agama sing bener. Zakat pada asal 8. Wis ana aturane. Nek sedekah menafkahkan harta, bacane Al-Baqarah nomor 1 wong tuamu. Loh. Orang tua terlantar atau ada organisasi, wajib itu. Makanya orang tua, kerabat, anak yatim itu tidak masuk asnaf 8, tidak dijakati, ini dinafkahi, loh. Nek zakati itu tahun bisa, nek dinafkahi itu dijaga kesehariannya supaya saudaramu tidak menjadi murtad, tidak menjadi berbuat hal yang tidak benar, dijaga imannya, dijaga perilakunya. Nek bojomu paribasan dadi ana sing rondo ngerti dadi londo iki sing nang dosa ya kita semua itu bahasanya kuwi. Nah, harus dipahami. Enggak pada siapa-siapa, kembalikan pada Al-Qur'an. Menafkahkan harta kepada nomor wong tuamu, kerabatmu. Karena nek kamu sedekah sama orang lain satu pahala. Nek nang kerabatmu ning wong tuamu 2 pahala. Di samping pahala sedekah juga pahala silaturahim, menjaga ukhuwah, menjaga tali persaudaraan. Hanya karena semangat seakan-akan kena frustasi, bulu duit angel, akhirnya lari atas nama agama.
mudah dihapusi. Santriti itu sudah warak lah. Apalagi sing bahasanya penggandaan uang bareng aku duduk 2 tahun untuk tugas lalu kepolisian. Pokoknya sing berbau multi level wis mesti ngapusi. Nah. Apa wae wis. Ora ana untuk sing berlipat-lipat dikake wong. Ya apa enggak? Enggak ada setan duit yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ora ono. Yang membuat satu menjadi 2 enggak ada. Isone mindah. Nah, kisah Nabi Sulaiman Jin Ifrit hanya memindahkan istana Ratu Balkis dari negeri Sabah dibawa ke kerajaan Nabi Sulaiman. Itu gue kalah karo orang Islam, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ngono wong percaya karo iblis, percaya karo ujung-ujung ngapusi. Nek ora bejo kamu korban nyawa. Korbannya sudah banyak. Jadi begawi iki sing real saja. Ora usah sing neko-neko. Ya. Berarti sithiknya cetha. Lah mulang ki berkah. Saya sejak dulu nggak bisa ninggalin mulang. Tapi ya jago niat. Aku mulang ning foto kaya iki sak koran bayar 500. Nek ana duwite, nek ora duit panas suka lunga. Ya aku apalah gitu. Nek petang berarti kantor kira duit, aku berarti ngalamat ora bayaran. Ora masalah. Tahu ngalami ngebagi SMK Bakti Nusantara ini semaya dulunya 18 tahun ya Pak Badi ya, tanpa 1 sen pun bayaran. Saya kira lumayan rapat-rapat anu transport ya 18 tahun loh tanpa apa-apa, tapi senang muncul keberkahan yang lain. Nah, jadi dalam hal yang menyangkut ibadah kayak mulang, kuwi kok niati ibadah rezeki bayaran itu mesti kan loh, tapi janganlah jadi tujuan, niat itu jadi utama. Podo-podo kosone orang nganggur buktikan kowe rasa sarapan niat poso karo nelongso ora ono segone kira-kira rasane piye. Tapi nek dina di puasa enggak masalah kan, enggak sarapan. Tapi nek delok wakul baru makan rano popone nelongso apa enggak. Jadi itulah hidup permainan rasa. Saya yang sudah 64 ini merasakan apa yang dulu simbol kesengsaraan sekarang malah yang dicari. Biyen bosen ra bosen jangan gelandir kalau jangan terong, bosen ra bosen bodoh-bodoh jangan gobes kalau jangan terong, wis pendelang wis. Pengen cakar terus kayak terong nyoh. Saiki setelah duit malah sing digoleki malah terong. Ning gama rumah makan pesannya apa? Gelandir gula asem. Karo terong baladuan lawe tahu tempe. Karena ternyata apa yang dulu kita simbolkan sebagai kesengsaraan ternyata menimbulkan rasa kelangenan. Kami sering ngajak orang Juragung hanya boleh pecel terong. Karena lawa berat cilik-cilik ini. Nah, jadi masalah itu sebenarnya apa? Wong rekoso, aku biyen rekoso, jarune wong. Ning aku ngrasake saya happy. Dodolan arit yang mulai ning pasar Karangboyo nek udan-udan pasar Karanggawang, perapatan Karanggawang, sepeda tak titipin milik MUI, dukun sunat, aku manggul, dagangan, jeblok, cak dengkul, geret-geretan karo ya teman-teman yang lain itu. Yang saya ingat sama Sriwati yang jual pakaian bekas itu rekoso. Tapi rekoso mana teman-teman saya yang di puncak gunung katanya hiking pendaki gunung, bayar larang, ngangkat rangsel, membuat tas isinya itu macam-macam, ngetok ke duit. Rekoso. Aku rekosonya aku untuk duit itu. Nah. Sebenarnya kan
rasa atau enak atau enggak enak kan tergantung kita sendiri. Kita yang dikuasai perasaan atau kita yang menguasai perasaan. Karena makan itu ya sebenarnya makan yang kita butuhkan, jangan makan yang kamu suka. Kalau makan yang kamu suka, insya Allah penyakit. Tapi makanlah kamu yang kamu butuhkan. Kulu wasrofu wala tusrifu kan gitu. Ya, itu keseimbangan. Nah, di sini manajemen kolbu ya, manage hati itu di situ. Jadi satu hal yang menurut pengalaman saya, hidup ini bahasakan dalam bahasa ibadah. Laku prihatin harus kita jalani untuk memasuki hidup. Karena jauh orang tua, siapa yang tidak mau hidup prihatin, ya hidupnya akan memprihatinkan. Ya keseimbangan tadi itu ya, ono posone, ono dikiri, ono olahragane, ya. Makan yang berimbang, cukup. Karena ternyata saya buktikan, puasa kemarin gagal ya. Puasa kemarin karena saya sibuk ngurusi akreditasi fakultas kedokteran, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa nulis, nggak bisa apa-apa. Tapi puasa setahun yang lalu saya buktikan saya hanya minum mineral ini, tanpa makan dan tanpa minum yang lain. Selama bulan puasa, meramati, sehat, orang kolesterol, orang mati grisik, pikirannya bening, saya bisa menyelesaikan buku saya. Nah, takkan dokter, lah kok karbonnya sekondi, 100 sekondi, emangnya hidup tergantung dari itu. Hidup hanya tergantung pada Allah. Nah, itu hanya mengingatkan teman saya yang full penyakit, hidupnya di jangka hanya tinggal 1 atau maksimal 2 tahun karena penuh penyakit, maka dia banyak belajar di pesantren, tidak puas, dia belajar di Shaolin. Model jihad, model kayak itu, biksu-biksu Buddha itu. Dia mengaku seorang Muslim, tapi ingin bersemedi kayak Buddha, diizinkan. Diajari tidur di atas tikar, berbantalkan kayu, tidak makan apapun kecuali hanya air putih, selama 40 hari. 27 hari dia sudah mau putus asa. Tapi diingatkan sama suhunya, gurunya itu, kenapa kamu masih tunduk pada keinginan? Keinginan untuk makan, keinginan untuk pulang, keinginan untuk mengakhiri penderitaan. Teruskan. Diteruskan. Lebih dari 30 hari mulai membaik. Setelah 3 hari kesana, tubuhnya terasa ringan, ngangkat berat apapun kayak seperti ngangkat kapas. 40 hari kemudian dijemput keluarganya pangling karena ternyata tampak 20 tahun lebih muda dari sebelumnya. Cek kesehatan, semuanya bersih, semuanya sehat. Hanya dengan air putih. Nah, kalau dengan air putih sehat, kenapa kita ini kan simbol kebersihan tuh. Kenapa kita kalau mencari rezeki dicampur-campur dengan yang tidak putih, tidak bersih, ya akan mengotori diri kita. Jajah sekali tiombola, timbani ngumbi berbagai macam obat-obatan yang berdampak pada ginjal, lakukanlah puasa mutih 3 hari, 7 hari, hanya makan minum banyu putih itu aja 3 hari, insya Allah semua kolesterol akan sirna. Tapi sebaiknya memang 40 hari. Saya sudah beberapa kali hanya sebotol kentang dan air putih puasa selama 40 hari. Ya. Itu saya lakukan dalam rangka gontor pengen ngedeki sekolahan ya, di kampus Unwahas.
Jadi laku prihatinnya kuat, teman-teman kami semuanya ya sekarang sudah bisa melihat hasilnya. Tapi tak dulu di sini kira-kira guru, kepala sekolah dan sebagainya itu semangat nggak untuk berprihatin itu, untuk laku-laku riabuah itu. Sing semangatnya pengurus yayasan, sing sekolahnya orang semangat loh, ya kurang ambil. Tapi kalau semuanya semangat dan masih keikhlasan, itu moto. Hidupnya akan termata dengan sendirinya. Rasanya neko lah. Ya, karena seberat apapun kamu berupaya, seberapa besar kekayaan yang kau himpun, pilihannya hanya dua. Kau tinggalkan apa kamu yang ditinggalkan. Nggak ada pilihan lain. Ya. Jangan mencintai siapapun kecuali Allah. Bojo, anak, pilihannya loro. Dia yang meninggalkan atau kita yang akan meninggalkan. Nggak ada pilihan lain, wis, ayo ngopo. Nek tresnamu pada keluarga, pada pasanganmu, pada anak cucumu berlebihan, kamu akan menderita saat ditinggalkan. Akan menjadi penghambat saat kamu meninggalkan. Karena merasa terbebani dengan cinta pada yang selain Allah. Tapi kalau kita hanya cinta pada Allah, semuanya akan ringan. Perjalanan kita menghadap Allah pun juga tidak akan ada hambatan, karena pikiran dan hati kita tidak tertambat pada apa yang kamu tinggalkan. Logis kan itu? Agama itu nalar kok. Ya. Nah, iso ngatur seperti itu, santai itu seger terus loh. Kami dari pengurus orang-orang angkatan tua, paling senior Pak Margi masih seger, Pak Bandi seusia dengan saya, sedikit lebih tua Pak Bandi. Ya. Yang muda saya baru 64 tahun. Ya. Tapi kalau disuruh jalan cepat ya masih berani lah. Ya. Kalau sambil juga cium lutut dan sebagainya masih berani diadu lah. Nah. Jadi hidup itu hanya permainan rasa itu yang kita sendiri yang menciptakan. Tapi kalau semalam biasanya ikhlas, kita terus mulang ini paling penak diniati ibadah, kira rezeki teka diri kok. Bayaran minimal pasti akan terpenuhi dari lembaga. Tapi kalau Allah ridho dengan perjuangan kita, min khairin wa ihtasib, wis Gusti Allah akan nambah. Ya, yang nggak mungkin lah. Aku dodolan arit ning pasar, modalku mungkin sekitar 100.000 sak sepeda ini borak. Tapi tak tekuni karo mulang. Ya dodolannya berkah. Aku iso lulus sampai sarjana, aku sendi tanah rong kapling lho. Takkan tak Pak Giarto dari jualan arit itu. Karena keberkahan mengajar loh. Sampun nonton tahun 82 10-20 kaplingan waktu itu. Regane murah 1,5 juta. Ning ngedune pol motor telu. Ya. Hanya dari hal yang kecil-kecil. Jadi ya hidup tuh menapak setapak demi setapak, jangan melompat. Nek melompat kalau paling dijelunjup kan gitu. Ya setapak lah. Yang penting bagi kita adalah memperbesar potensi diri kita. Wadah, awet diri wadah. Wadah ini harus kita perbesar. Nek cara komputer awet diri harddisk. Nek harddisk kapasitasnya gede, resik tidak ada virus, maka dikasih program apapun akan lancar. Gelas, mangkok atau apapun,
nek resik dikai banyu putih itu juga layak untuk diminum. Tapi kalau kotor, ada tai cecaknya misalnya, dikasih susu pun insya Allah akan dibuang. Kan gitu. Pokoknya dikai campuri rezeki yang jelek. Begitu hidup itu. Rezeki itu tidak semuanya halal, ada bagian-bagian yang harus dibuang lewat proses zakat. Sahabat sering turun, tapi kan orang makan turun sak kulite kan? Siapa saya harus turun sak kulite? Ya mesti harus ada yang dibuang. Ayam halal, tapi kan nggak dimakan sak ulu-ulu sak tolak-tolak. Ya kan harus dibersihkan. Ulu untuk kanggo rezeki sing kepengin adol sulak. Ya, kotorane telai iso kanggo pupuk, iso pakan semut loh. Dari rezeki yang kita terima itu ada bagian makhluk lain. Nah, itulah yang namanya pembersihan. Zakat itu artinya pembersihan. Terus kalau diresiki jadi thayyib, nek thayyib jadi ini berkah. Kan ngono lho. Lah nek kabeh diimploi ndadekake penyakit. Ya. Jadi Allah yang memberikan contoh di alam semesta ini ilmu yang luar biasa. Kira-kira dia gelem senang apa enggak terhadap apa yang ada di hadapan kita ini. Ya. Karena saya sering ditanyai yang lucu-lucu. Tetangga saya istrinya hamil, pindah rumah, gugur kandungannya, takon, Pak Haji, napa leres nek wong pindah pas bobot niku mesti rontok, mesti meskeran, nama keguguran. Karena dia wong rodok garis keras aku ngomong. Nek kok takoki dalile aku ora iso. Aku ora ngerti. Nek saya ngerti kuwi nek kare pelem kayak bentuk kembangnya bentuk pruntile pindah ning kok ngarep omahmu. Kalau bokor ora nggih wis kuwi cok contohan. Kita belajar dari alam. Kita bagian dari alam. Maka mempelajari itu menjadi penting. Maka di dalam ilmu budaya kita, ilmu budaya Jawa, ilmu petung, weton dan sebagainya itu sebenarnya hanya sarana untuk mengenal diri kita. Aku ki dong-donge potensi saya itu apa toh? Apakah saya itu pantasnya menjadi guru? Apa saya ini pedagang? Atau ini apa? Dan sebagainya. Nah sebenarnya itu bukan untuk kita imankan, tapi untuk strategi kita di dalam menjalani kehidupan. Ya kayak awake dhewe nek arep mangkat bengi-bengi moro ke Semarang karena undangan mendadak, bapak gerah atau apa yang kita persiapkan? Ki udan lho. Mendungi peteng. Ya wis nek mangkat ora iso ditunda. Sebenarnya dicek bensinnya cukup enggak? Lampu ini murut enggak, ngurus sudan loh. Nah, itu kan sebenarnya kan harus kita persiapkan toh. Karena itu juga belajar, ya orang tua ada ilmunya. Jadi Pak Isafi gak beraja, buat lemek ibu. Padahal program komputer itu ya isinya kayak raja, ya apa enggak? Isinya mau huruf, angka, tambah baca, mau dok. Kok seperti perintah macam-macam. Karena yang membuat program tahu bahasanya. Lah para kiai yang raja yang ngerti bahasanya. Raja itu untuk siapa akan berbeda dengan yang lainnya. Hanya karena kita tidak tahu, terus dianggap klenik. Padahal kalau wong sing iso dhewe ngene iso dadi kartu ujian, iso dadi tagihan, iso dadi macam-macam lah. Karena yang membuat tahu bahasanya. Semua ada ilmunya. Jadi ini yang harus kita pahami. Maka ilmu Allah itu begitu luasnya sehingga kita tidak boleh menafikan ilmu yang mungkin kita tidak tahu,
dia lebih tahu. Ya. Pinter kalau ngerti jadi didolan gitu. Akeh sing pinter malah keblinger karena tidak ngerti hakikat hidup dan kehidupan ini. Sebenarnya siapa aku? Maka kalau kita sarana untuk mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Peranku itu apa? Seperti kamu pemain film, kamu memegang peran apa? Kalau kamu menjalankan tugas pokok fungsimu seperti peran yang dianjurkan, maka aktingmu akan disukai oleh sutradaranya, kan gitu kan? Jadi guru yang baik, jadi pedagang yang jujur, jadi petani yang amanah, begitu seterusnya didalami dan dihayati peran kita. Karena masing-masing itu kalau mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi kita di dalam kehidupan ini, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis. Kayak main orkestra, zaman Beethoven atau zaman siapapun itu, ya. Mozart dan sebagainya itu, sing biola ya biola, sing ketipung ya ketipung, sing gitar ya gitar, sing harpa ya harpa, semua dipukul pas pada waktunya. Nek main gamelan gongi kok taburi terus ya diambil karo dalange. Ya, semua kan ada aturannya. Hidup itu begitu, semua ada aturan mainnya. Jadi guru juga ada aturan main, pedagang ada aturan main. Nek kok anggap guru itu paling keras, salah. Kehidupan sekolahan itu paling sejuk, paling ganas kehidupan di pasar. Udah merasa kayak betul bakso, cek mula-mula harus bosok dagangan ini. Karena sekali apalagi di politik, apalagi di pemerintahan. Tapi ya itu semuanya karena memang didorong oleh keinginan untuk berkuasa, karena dengan berkuasa itu dia mendapatkan tahta, dengan tahta dia akan mudah mendapatkan harta, dengan tahta dan hartanya akan mudah untuk menggait wanita, kan gitu. Nah, problem humanity, ya, problem kemanusiaan sepanjang zaman. Zaman Nabi Adam urung tahta dan harta, ya adanya wanita, ya, simbol Qabil Habil dan sebagainya. Ini hikmah yang terkandung yang bisa kita ambil manfaat dari peristiwa Idul Fitri ini. Kita bisa memperoleh gelar ketakwaan, dari situ kita bisa menjadi orang yang sabar menahan lapar, sabar menahan haus. Nek poso meh batal ki walaupun tonggo murah ngerti, karena ada rasa takwa ya kita bertahan. Maka itu terimplementasikan dalam perbuatan. Nek orang jujur wedi juga, meskipun tonggo murah ngerti, pengurus ora ngerti, tetapi Allah Maha mengetahui. Sabar mencegah dari kemungkaran, ya mujahadah bersungguh-sungguh, kemudian kita juga menjalin silaturahim lewat ujung-ujung dan sebagainya. Juga ingat akan kematian dengan kewajiban berziarah kubur kepada orang tua kita, maka semuanya itu menjadi sarana bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kami, semoga dengan semangat Idul Fitri kembali kita ke suasana yang fitri, yang bersih, dan mampu mempertahankan kefitrian kita sampai Ramadan berikutnya. Jadi kita menjalani profesi guru, kita semua di sini itu berprofesi guru, sepakat untuk jaga niat, semuanya lillah untuk ibadah. Rezeki Allah yang ngatur. Percaya itu, aku yakin. Ya. Hidup itu pilihan, karena
teman-teman saya yang dulu jadi hakim seangkatan dengan saya, ketok istuwek-tuwek banyak di kursi roda. Ya. Karena saya memilih menjadi guru daripada menjadi hakim. Nah, hidup itu pilihan. Nek guru, ya jadi dosen, ya biasalah didodos isi musasen, walaupun tunggu isi-isi ora apa-apa. Tetapi kalau kita jalankan dengan baik, ya Allah akan memberikan ganti yang lebih. Ya. Percayalah itu pokoknya. Iman. Kita yakin bahwa semuanya Allah yang menentukan, maka semuanya akan terasa ringan. Kalau kita dasar bekerja karena cinta, maka tidak perlu takut sama kepala sekolah, takut absennya dan sebagainya. Nang sekolahan lu betah rasanya karena dasarnya cinta. Tapi ini karena terpaksa, ya wassalam. Ya. Jadi jalani profesi dengan penuh cinta, maka akan muncul semai-semai yang akan bermanfaat di dalam kehidupan kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, rahmat dan ridho pada kita semua. Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu dan Bapak semuanya, acara pada pagi sampai siang hari ini komplit ya. Jadi disisipkan mujahadah dalam rangka penerimaan murid baru, kemudian juga diisi maidokasana oleh Pak Profesor. Jelas ya. Jadi kalau bicara S1 itu mesti paling lebar karena bicara profesor ya mudah dipahami. Paham kan? Apa sing durung paham juga. Jadi paham jelas ya bahwa orang hidup itu adalah butuh keseimbangan, kalau intinya kan seperti itu. Kemudian sedikit saya akan nanti ada sedikit penjelasan sedikit ya. Bukan yang disampaikan hanya pintas tadi ya, tentang hari raya jatuh hari Jumat sama hari Sabtu yang kita dekatkan gitu ya. Jadi kalau hari Jumat itu berdasarkan hisab, sedangkan yang hari Sabtu itu berdasarkan ru'yat. Nah, hisab itu berhubungan. Itu memang ilmiah modern. Ya, apalagi kok tanggal 1 itu hitungannya gitu. Tetapi tadi disampaikan kalau yang hari Sabtu itu memang harus melihat. Nah, ini. Jadi kalau yang sah itu disempurnakan karena kurang dari 3 derajat itu harus diulang. Sudah pakai teropong gitu ya. Jadi semuanya punya dasar ya, punya dasar. Yang penting ora bagi perpecahan rukun ya. Sing Jumat monggo ya untuk ganjaran iso bodoh dino Jumat jadi pahalanya gede. Wah, mulai Jumat kan. Bar salat itu salat Jumat sing setu wis nyempurnake, nglametke anu ya. Jadi padha apike ya karena punya dasar. Karena apa? Dasarnya apa itu mau? Dasarnya ya itu mau. Kembali lagi ya, itu sebenarnya tafsir. Jadi orang Indonesia ini sudah tidak memeluk agama, tapi memeluk tafsir. Tafsir itu ya cara beragamanya sendiri. Nah ini ada yang tafsir lebih ekstrim. Ini yang lebih ekstrim ini manusiaan ya. Ada satu ayat bahwa membunuh itu dosa enggak? Dosa bagi kita ya. Tapi karena membunuh dikemas dalam bentuk agama, tadi yang disampaikan Mbak Prof, yaitu jihad. Dosa enggak? Nah, bakal itulah ya, itu berarti penganut tafsir. Ya kalau yang jelas itu mudahnya. Jadi kita tidak boleh salah mengambil atau mengikuti salah satu tafsir. Memang tafsir itu yang paling benar siji
ada 63 tafsir. Banyak kan? Nah, ini itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi kembali pada hari Jumat sama hari Sabtu, monggo kita memang ada di sini, ada yang ikut Jumat, ada yang ikut Sabtu, tapi insya Allah semuanya menurut keyakinan sah-sah saja, ya, karena punya dasar dan dari tafsir yang berbeda, itu aja, ya. Kemudian Bodo itu setahun sekali. Kalau perhitungannya pakai apa namanya matahari, apa jenenge kalau matahari istilahnya, kalau Masehi yaitu tahunnya ya. Kalau bulan kan Komariah, kalau matahari itu Samsiah. Jadi sebenarnya sudut pandang yang jatuh pada hari Jumat itu adalah peredaran matahari dari Samsiahnya, sehingga tahun 2800 yang akan datang itu sudah bisa diketahui hari kapan, jam berapa, kemudian gerhana pun juga bisa diketahui, apalagi kok menentukan 1 Syawal sudah diketahui, tapi dia berdasarkan Samsiah. Ada ayatnya, ada wasamsi, jadi matahari ya. Nah ini, nah yang satunya harus melihat bulan, berarti Komariah, gitu ya. Saya tahu ini karena belajar ilmu falak, ya. Saya pernah mengajar ilmu pengenal bumi dan alam itu, apa ilmu falaknya seperti itu, perhitungannya seperti itu, ya. Satu hari 24 jam, ya kan? Jadi kalau Samsiah ya, di mana tanggal 1 Syawal itu posisi bulan itu, bulan bumi dengan matahari itu konjungsi namanya. Satu garis lurus tapi konjungsi. Ya, itu tanggal 1. Tapi kalau tanggal 15 itu pada posisi oposisi. Jadi bulan dan matahari bulan dan bumi berada di kanan kiri matahari. Kalau konjungsi, bulan dan bumi sejajar searah dengan matahari. Itu ilmu, ya. Itu ilmu yang tadi biar ada satu, itu sing jika dina Jumat yo ben mantep, sing jika dina Sabtu juga mantap. Cuma sing ngambil jam 1 itu tidak hanya negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Brunei itu mengambil hari Sabtu. Ya. Ibu dan bapak semuanya, demikian tadi yang acara yang kita selenggarakan, ya, bisa dua sasaran ya. Selain halal bihalal, kita sekaligus membuka pembukaan penerimaan peserta didik dengan kita buka dengan bacaan-bacaan Quran, ya, yaitu mujahadah yang tadi sudah dipimpin oleh mujahadah dan doanya dipimpin oleh Pak Yai Syafi'i. Mudah-mudahan ya doa-doa kita pada siang hari ini bisa diijabah, dikabulkan, dan apa yang kita inginkan akan bisa terpenuhi, ya, wabil khusus di penerimaan murid baru. Nah, karena setelah hari raya jenengan sudah meraih suatu kemenangan, semangat, jangan sampai nanti hari raya terus tidak semangat. Karena apa? Karena bulannya sudah lewat, Ramadan sudah lewat, sudah meninggalkan kita, ya kan? Memang bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah ya, karena di antara malam-malam puncaknya ya Ramadan itu ada malam yang istimewa. Nah kalau bisa meraih itulah dengan kemenangan. Tapi kalau belum bisa meraih, ya berarti menunggu 1 tahun. 1 tahun lama enggak? Ya lama itu, ya enggak? Kita ditemukan lagi. Kalau enggak, ya mudah-mudahan kita akan bisa ketemu
di Ramadan yang akan datang ya, kita dipertemukan kembali ya, tetapi dijaga kalau ini sudah mencapai kemenangan, marilah kemenangan untuk bulan-bulan berikutnya ya, selalulah berbuat baik, kebaikan terus ya, seperti apa yang disampaikan Syafi'i. Jadi kemarin dengan sekarang ini di mana, sekarang dengan yang akan datang di mana, lebih baik, lebih buruk, lah ini ya, apakah kita sama saja, apakah kita merugi, atau apakah kita celaka ya, itu maksudnya itu, apakah kita biasa saja, nggak ada perubahan, atau apakah kita bisa meningkat menjadi orang yang takwa, mutakin ya istilahnya, orang yang mutakin, ketakwaan yang meningkat, atau kita menjadi orang yang merugi ya, orang yang merugi. Jadi kalau lebih jelek nanti berarti kita termasuk golongan orang yang merugi. Marilah kita menjadi orang yang takwa, mutakin, dan selalu melakukan suatu kebaikan. Apalagi kita sebagai guru itu apa? Gudang ilmu. Nah, orang mati, kita semuanya mati enggak? Mati, Mozart hidup terus mengulang kebahagiaan. Ya, makanya ingatlah selalu pada Allah, sehingga kematian itu tidak menakutkan, itu sewajar jalan. Jangan mencintai dunia, di harta, anak, sebagainya. Cintailah Allah, itu yang disebutkan Pak Profesor tadi ya. Orang meninggal dunia yang ditinggalkan itu berapa? 3, cuma 3. Amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga apa? Anak yang soleh gitu Pak ya. Tidak ada kandung anak ya, artinya anak secara keseluruhan ya. Anak didik yang ini termasuk ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, serta ya, itu doa-doa yang sering kita bacakan. Nah, kenapa saya sampaikan? Karena kamu ini guru, punya ilmu, ambil itu ilmu yang bermanfaat ya, yang kemarin ingin memberikan ilmu maju masih menghujam, jamnya double ngolor waktu, kemudian berubah wayai dari DC ya, itu berarti mengamalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah ini diperbaiki ya, di sana sudah ada jadwal, sudah ada macam-macam itu, patuh itu. Apalagi masih ada guru dalam 100 meter nggak muncul, bias. Apalagi lihat pringer itu, di situ aja gitu, 0. Itu masih terdaftar menjadi guru. Ya silakan cari sendiri itu teman itu. Siapa yang tidak tahu? Yang seperti itu, ya masih di luar mengaku sebagai guru SMK Bakti Nusantara, tetapi tugasnya tidak dijalankan. Ya, enggak seperti itu ya. Marilah jadi guru yang baik. Karena orang yang meninggal tadi, yang ditinggal 3 perkara. Marilah ilmu yang kamu berikan pada anak didikmu, terus itu akan mengalir pada kamu. Contohnya itu Pak Tarom yang sudah sekian ribu murid, saya yang juga murid, doanya mantan murid itu terus mengalir ya, sehingga saya terus diberi kesehatan dan sebagainya. Ini ya itu ya. Jadi ada 3 perkara, mudah-mudahan kita punya kesempatan ya. Anda semuanya masih aktif jadi guru, lebih terbuka kesempatannya. Nah ini jangan sampai nanti justru memberikan ilmu agar wayai jam bule-bulean, wayai jam sing bagian kurikulum rawan negur, pengajaran rak sadar jadi pengajaran, padahal pengajaran tidak lengkap. Akhirnya pembiaran jam 10 ini kampusnya
sepi kalau liburan. Itu yang terjadi kan. Nah ini alasannya nuruti 365 balik ke sisan, ya itu sudah salah kaprah. Ya baiklah, itu satu sekedar mengingatkan dalam rangka kita sekarang ini menjadi orang yang muttaqin, orang yang meningkat ketakwaannya, sehingga harus selalu melakukan satu kebaikan. Ya, di mana saja kita lakukan itu. Demikian lebih kurangnya, ya. Saya hanya melengkapi saja, tadi sudah komplit. Ya, saya selaku ketua pengurus yayasan, dari pembina dan pengawas, kalau ada kesalahan, kekurangan, kekilafan, ya, di hari yang fitri ini, Lembaga Yayasan Takfir Nusantara Meranggen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Itu ya Bapak Ibu, demikian dari saya. Yang mengambil alih nanti saya serahkan kepada pembawa acara, ya, karena acaranya tadi kita ambil alih, atur ini alhamdulillah belum sampai jam 12, kalau 11:04 ini sudah rampung, minimal 11:20 gitu ya, kalau 30 sudah selesai. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pengurus Yayasan yang telah memberikan arahan dan bimbingannya, kepada yang telah Bapak Kiai Haji Syafi'i yang telah membacakan doa mujahadah, kepada Bapak Prof. Mahmud Talib yang telah memberikan pencerahan dan ilmunya serta tausiahnya kepada kita semua, serta seluruh pengurus Yayasan Bakti Nusantara Meranggen, Dewan Pembina dan pengawas yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pembinaannya kepada kita semua. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini telah kita laksanakan dengan baik dan sudah selesai rangkaian acara kita lakukan bersama-sama. Sebelum acara nanti kita tutup, dan setelah acara kita tutup bersama, nanti dilanjutkan dengan bermusafakah bersama-sama. Dan sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara, baik pribadi maupun mewakili teman-teman, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Baiklah, kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak seluruh pengurus yayasan berkenan kami mohon untuk berdiri di depan. Nanti kita bermusyawarah bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan staf karyawan.
sallu alaihi wasallim. Ayo botol-botolnya jangan sampai lali, bawa botol-botolnya.